Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan. Saya dari Lokal 5I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya dari mata kuliah evaluasi dan hasil proses pembelajaran. Gimana dalam video tersebut saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa yang sudah saya pahami dalam mata kuliah evaluasi hasil dari proses pembelajaran. Baiklah, di sini kita akan mengetahui apa itu dulu evaluasi dari hasil proses pembelajaran. Evaluasi adalah merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di dalam kelompok. Hal yang demikian perlu disadari oleh seorang guru. Pada umumnya, siswa masuk kelas dengan kemampuan bervariasi. Dijelaskan tersebut, evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar, yakninya setiap siswa memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada siswa memiliki karakteristik yang sama. Dalam hal tersebut, guru wajib menilai dari setiap karakteristik siswa tersebut, baik itu dalam segi individu maupun kelompok. Di sini saya akan juga menjelaskan hakikat evaluasi hasil belajar, di mana kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar memberikan suatu pengertian bahwa hasil belajar adalah adanya perubahan yang terjadi dalam individu yang belajar, baik perubahan pengetahuan dan tingkah laku yang ditunjukkan melalui tes nilai. Hakikat evaluasi belajar, di mana kemampuan dari peserta didik yang menilai adalah pendidik, bahwa hakikat evaluasi hasil belajar ini untuk memenuhi hasil belajar mengenai perubahan tingkah laku oleh peserta didik yang menilai adalah pendidik atau seorang guru tersebut. Fungsi evaluasi hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar dari peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk memenuhi formatif dan sumatif dalam penilaian. Apa itu formatif dan sumatif? Formatif dan sumatif itu untuk memantau hasil belajar dan mendeteksi perbaikan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Yakninya fungsi evaluasi hasil belajar ini untuk memenuhi hasil belajar dan memantau kegiatan dari hasil peserta didik tersebut. Tujuan dari evaluasi hasil belajar untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan di mana siswa tersebut. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu model-model evaluasi pembelajaran, di mana model-model evaluasi ini ada 5. Yang pertama model Taylor, yang kedua model yang bertujuan pada berorientasi, yang ketiga model pengukuran, yang keempat model kesesuaian, yang kelima model responsif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model-model tersebut. Yang pertama adalah model Taylor. Model ini mensyaratkan validitas informasi pada tes akhir. Untuk menjamin validitas informasi ini, maka perlu adanya kontrol dengan menggunakan desain eksperimen. Model ini menekankan adanya tes di awal dan di akhir. Yang kedua adalah model yang bertujuan pada berorientasi. Model ini dianggap lebih praktis karena menentukan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil, prosedur, dan pengukuran hasil. Yang ketiga adalah model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada pengukuran dalam bidang pendidikan. Model ini telah diterapkan untuk mengungkap perbedaan dan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap.
minat dan sikap atau bakat. Yang keempat adalah kita masuki model yang terakhir, yaitu model responsif, menekankan pada pendekatan kualitatif dan naturalistik. Tujuan evaluasi ini adalah bentuk untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Ya, baiklah, mungkin itu saja dari pemahaman yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, mungkin di sini banyak kekurangan daripada kelebihan. Malum, saya baru belajar. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.